Pemirsa, diduga akibat kelalaian penyuntikan obat, seorang pasien korban kecelakaan meninggal dunia di rumah sakit. Keluarga korban menangis histeris melapor. Alvaro hari ini mau kemana? Sakit HD. Oh, mau HD. Dengan sirup ini malah membunuh masa depan anak kami. Sampai sekarang kami masih mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ini pemerintah nggak ada pertanggungjawabannya. Dari video sebelumnya, kita mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami dampak buruk terhadap reaksi obat. Maka dari itu, kita sebagai perawat tentu harus memberikan asuhan keperawatan yang terbaik untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan pada pasien. Dan juga video ini dibuat untuk menjelaskan terkait konsep dan aspek reaksi obat. Jadi berikut ada reaksi obat. Reaksi obat adalah efek yang tidak diinginkan baik ringan maupun serius yang muncul karena penggunaan obat. Efek ini bisa berupa gangguan pencernaan, sakit kepala, ruam yang tidak serius, hingga gagal hati atau reaksi alergi yang mengancam jiwa. Reaksi ini dapat terjadi karena obat berinteraksi dengan obat lain, makanan, atau kondisi medis tertentu. Dan penanganannya bervariasi tergantung dengan tingkat keparahannya. Jadi penyebab reaksi obat tersebut adalah ketika sistem kekebalan tubuh keliru menganggap obat sebagai zat berbahaya dan meresponnya dengan melepaskan zat kimia seperti histamin yang menyebabkan gejala alergi. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Jadi tanda dan gejala reaksi obat sangat bervariasi mulai dari efek samping ringan seperti sakit kepala, mual, dan ruam hingga reaksi alergi serius seperti sesak nafas, pembengkakan wajah dan mulut, serta demam tinggi. Gejala dapat muncul beberapa menit, jam, hari, atau bahkan minggu setelah obat dikonsumsi. Jika Anda mengalami gejala seperti ruam, gatal, pembengkakan, atau sesak nafas, segera hentikan penggunaan obat dan konsultasikan ke dokter. Selanjutnya itu ada patofisiologi. Patofisiologi reaksi obat adalah mekanisme terjadinya respon tubuh yang tidak diinginkan terhadap suatu obat, yang bisa berupa reaksi alergi yang disebut imunologis maupun reaksi non-alergi atau disebut non-imunologis. Yang pertama yaitu reaksi alergi imunologis. Terjadi karena sistem imun mengenali obat atau metabolitnya sebagai antigen atau penyebab asing sehingga menimbulkan respon imun. Yang kedua yaitu reaksi non-alergi atau disebut non-imunologis. Tidak melibatkan sistem imun, tapi efek obat yang berlebihan atau abnormal. Efek samping atau side effect misalnya NSAID menyebabkan iritasi lambung. Next ada faktor klinis. Terdapat 4 faktor. Yang pertama yaitu ada status pasien. Umur pasien sangat mempengaruhi kerja dan efek obat. Hal ini terjadi karena kondisi metabolisme dan fungsi ginjal kurang efisien pada bayi dan pada orang lansia. Oleh karena itu, obat yang dikonsumsi pasien cenderung menghasilkan efek yang lebih kuat dan lebih lama pada kedua umur tersebut. Faktor kedua yaitu ada penyakit dan gangguan. Penyebab terjadi penyakit pada klien itu bervariasi. Hal ini mempengaruhi penggunaan dan pemberian dosis obat pada masing-masing klien. Faktor ketiga yaitu ada faktor fisiologis. Semakin tua usia pasien, maka proses penyerapan obat dapat terjadi lebih lama. Hal ini dapat terjadi karena kondisi pada tubuh lansia mengalami penurunan sistematik dan metabolisme tubuh. Faktor terakhir yaitu interaksi obat dan interaksi obat makanan. Obat yang diminum secara oral lebih baik diminum sebelum makan, karena dalam proses tersebut lambung dalam keadaan kosong, sehingga mempermudah diteruskannya obat menuju ke usus dan terjadi proses penyerapan. Baik, di sini ada pathway. Kalian bisa lihat dari obat-obatan ini bagaimana tanda dan gejala prosesnya sampai memungkinkan adanya diagnosa di bawah ini. Baik, yang selanjutnya konsep asuhan keperawatan. Yang pertama ada pengkajian. Beberapa poin penting dalam anamnesis yaitu 1. Status mental, 2. Catat semua obat yang dipakai pasien, 3. Lama waktu yang diperlukan mulai dari pemakaian obat sampai timbulnya gejala, 4. Cara lama pemakaian serta riwayat pemakaian obat sebelumnya, 5. Manifestasi klinis alergi obat serta dihubungkan dengan jenis obat tertentu, 6. Diagnosis alergi obat sangat mungkin bila gejala menghilang setelah pemberian obat dihentikan dan timbul kembali bila diberikan obat yang sama. Dan yang terakhir, pemakaian obat topikal atau salep antibiotik jangka lama merupakan salah satu jalan terjadinya sensitisasi obat yang harus diperhatikan.
Baik, selanjutnya pemeriksaan fisik. Yang pertama, kulit. Kulit harus diperhatikan apakah ada peradangan kronik, bekas garukan terutama pada daerah pipi dan lipatan kulit daerah preksor. Yang kedua, mata. Mata diperiksa terhadap hiperemia, edema, sekret yang berlebihan, dan katarak yang sering dihubungkan dengan penyakit atrofi. Yang ketiga, telinga. Telinga tengah dapat merupakan penyulitan rinitis alergik. Yang keempat, hidung. Beberapa tanda yang sudah baku misalkan salut, allergic crease, allergic shiners, dan allergic facies. Yang kelima, mulut. Mulut dan orofaring pada rinitis alergik sering terlihat mukosa orofaring kemerahan, edema, palatum yang cekung ke dalam, dagu yang kecil, serta tulang maksila yang menonjol kadang-kadang disebabkan alergi kronik. Yang keenam, dada. Diperiksa secara infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi pada waktu serangan asma. Kelainan dapat berupa hiperinflasi, penggunaan obat bantu nafas. Yang ketujuh, tanda-tanda vital. Pemeriksaan tanda-tanda vital terutama tekanan darah. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama, darah tepi bila eosinophilia 5% atau 500 ml condong pada alergi. Hitung leukosit 5.000 per mili disertai neutropenia 3% sering ditemukan pada alergi makanan. Kemudian yang kedua, IgE total dan spesifik. Jumlah normal IgE total adalah 1000 ml per liter sampai umur 20 tahun. Kemudian kadar IgE lebih dari 30 ml per mili pada umumnya menunjukkan bahwa penderita adalah atopi atau mengalami infeksi parasit atau keadaan depresi imun seluler. Kemudian yang ketiga, tes IgE spesifik dengan RAS radioimmunosorbent test atau ELISA enzim linked immunoassay. Kemudian yang keempat, secara in vivo dengan uji intrakutan yang tunggal atau berseri, uji tusuk Priestek tes, kemudian uji provokasi hidung, uji inhalasi, dan uji gores. Kemudian dilakukan diet eliminasi dan provokasi untuk alergi makanan. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada alergi obat adalah yang pertama, perubahan pola napas berhubungan dengan bronkospasme akibat kontraksi otot polos karena pelepasan histamin ditandai dengan dyspnea. Kemudian yang kedua, nyeri berhubungan dengan reaksi inflamasi kulit. Kemudian yang ketiga, gangguan pola tidur berhubungan dengan perasaan kulit terbakar, gatal, dan nyeri akibat timbulnya urtikaria. Kemudian yang keempat, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perdarahan lokal kulit dan ruam kulit ditandai dengan purpura dan urtikaria. Selanjutnya, intervensi keperawatan pola napas tidak efektif. Yang pertama, manajemen jalan napas, yaitu bantu pasien supaya jalan napasnya lancar, misal posisi nyaman, bantu batuk, atau alat bantu napas. Yang kedua, pemantauan respirasi, yaitu terus cek napas pasien, frekuensi, kedalaman, dan suara napas, supaya bisa cepat ditanggap saat terjadinya masalah. Selanjutnya, intervensi keperawatan nyeri. Yang pertama, manajemen nyeri, yaitu bantu pasien mengurangi nyeri dengan posisi nyaman, relaksasi, atau kompres hangat atau dingin. Yang kedua, pemberian analgesik, yaitu beri obat pereda nyeri sesuai petunjuk dokter sambil pantau efek dan kemungkinan efek samping. Selanjutnya, dari diagnosa gangguan pola tidur. Intervensi yang didapatkan pertama adalah dukungan tidur. Perawat memberikan dukungan tidur dengan cara menciptakan lingkungan yang nyaman, mengurangi gangguan seperti cahaya, suara, dan nyeri, serta mengajarkan teknik relaksasi sebelum tidur. Hal ini dilakukan karena suasana yang tenang dan tubuh yang rileks akan membantu pasien tidur lebih nyenyak, mengurangi rasa lelah, dan mempercepat proses pemulihan tubuh. Yang kedua, ada intervensi, edukasi, aktivitas, dan istirahat. Perawat memberikan edukasi tentang pentingnya tidur cukup, cara mengatur jadwal aktivitas dan istirahat, serta menganjurkan aktivitas ringan seperti olahraga teratur. Intervensi ini penting karena pemahaman pasien tentang keseimbangan aktivitas dan istirahat
dapat mencegah kelelahan berlebihan, menjaga kualitas tidur, dan pada akhirnya mendukung kesehatan secara menyeluruh. Kemudian dari diagnosa gangguan integritas kulit didapatkan yang pertama ada intervensi perawatan integritas kulit. Perawat melakukan perawatan integritas kulit dengan menjaga kebersihan kulit, mempertahankan kelembaban, serta membantu mengurangi tekanan pada area yang beresiko. Tindakan ini penting karena kulit yang bersih, lembab, dan terhindar dari tekanan berlebihan akan lebih terlindungi dari kerusakan sehingga risiko infeksi menurun dan fungsi perlindungan kulit tetap terjaga. Kemudian intervensi yang kedua ada perawatan luka. Perawat melakukan perawatan luka dengan membersihkan luka menggunakan teknik aseptik, mengganti balutan sesuai kebutuhan, dan memantau tanda-tanda infeksi. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyembuhan luka, menjaga luka tetap bersih dan kering, serta mencegah komplikasi yang bisa memperburuk kondisi pasien. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu, karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys.